Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن من الشاهدين. Hadirin pecinta Masjid An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmat yang banyak kepada kita. Segala kebutuhan kita, sandang, pangan, papan, semuanya setelah kita berusaha semaksimal mungkin dan kita berupaya untuk senantiasa berdoa, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat-nikmatnya itu kepada kita, dan terlebih-lebih adanya nikmat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menjadi orang Islam. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa untuk bertafaqquh fiddin, yaitu memperdalam agama Islam kita, mengkokohkan iman kita, mengkokohkan ihsan kita, sehingga
kehadiran kita di bumi ini menjadi orang-orang yang terbaik, yang datang untuk selalu mengajak kepada kebenaran dan melarang, mencegah adanya kemungkaran yang terjadi di bumi ini. Marilah kita senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi warga negara Indonesia yang terbaik. Marilah kita taati Pancasila. Marilah kita taati Undang-Undang Dasar 1945 agar bumi kita NKRI ini akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai negeri yang aman, negeri yang nyaman, yang penduduknya adalah orang-orang yang beriman takwa. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menurunkan dari langit dan bumi keberkahan demi keberkahan yang akan diberikan kepada kita apabila kita menjadi warga bumi yang beriman takwa, yang soleh dan solihah. Dan apabila berbuat maksiat, cepat-cepatlah bertaubat agar selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan diri kita, mendoakan keluarga besar kita, dan mendoakan seluruh bangsa Indonesia yang masih hidup. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua panjang umur, bil barokah wa bi taatillah, sikhah wal afiyah, dan mudah-mudahan nantinya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kita kepada seluruh para pahlawan-pahlawan negeri ini yang telah gugur mendahului kita, marilah kita melanjutkan perjuangan mereka dengan membangun negeri ini agar mereka semua para pahlawan-pahlawan merasa bergembira, merasa berbahagia apabila cita-cita mereka, kita yang masih hidup ini, melanjutkannya untuk membangun sebuah kehidupan yang mulia. Kalau memang wafatlah dalam keadaan syahid, dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Doa-doa kita, Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah, wabil khusus para pendiri Masjid An-Nur ini dan juga para kiai, para habaib, para ustadz yang menjadi dai di Masjid An-Nur yang kita cintai ini, dan seluruh para jamaah setia Masjid An-Nur ini mudah-mudahan digolongkan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah dan mudah-mudahan bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, ada di surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Hari ini marilah kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai Allah, mencintai Islam, mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, untuk senantiasa menjadi umat-umat yang terbaik. Marilah kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala
yang berada di surat ketiga yang telah saya bacakan tadi, ayatnya ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala mengajari kita agar kehidupan kita di bumi ini menjadi dunia hasanah dan barzakh hasanah dan akhirat hasanah. Allah mengajari kita, yang artinya janganlah orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang yang beriman. Barang siapa yang berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka, dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kembali kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing diri kita dihadirkan ke muka bumi ini adalah menjadi pemimpin-pemimpin, yaitu untuk memimpin dirinya sendiri. Setelah itu, apabila berkeluarga, kita menjadi pemimpin istri kita dan anak-anak cucu-cucu kita. Dan kalau kita diangkat lebih tinggi lagi menjadi pemimpin, maka kita adalah menjadi pemimpin yang terpimpin, yang akan dapat memimpin dirinya, keluarga besarnya, dan menjadi pemimpin umat ini. Seperti contohnya pemimpin-pemimpin yang terbaik di dalam Al-Quran adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di surat 33, namanya surat Al-Ahzab ayat 21. Dan juga pemimpin kita termasuk Nabi Ibrahim alaihi salam, ada di surat 60 ayat 4. Mereka adalah uswatun hasanah kita. Marilah kita kembali ke surat Al-Imran ayat 28. Kaum muslimin dilarang menjadikan orang-orang kafir sebagai kawan yang akrab atau pemimpin atau penolong, karena yang demikian ini akan merugikan mereka sendiri, baik dalam urusan agama maupun dalam kepentingan umat. Apalagi jika dalam hal ini kepentingan orang kafir lebih didahulukan daripada kepentingan kaum muslimin sendiri, hal itu akan membantu tersebar luasnya kekafiran ini. Sangat dilarang oleh agama Islam, sangat dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi marilah kita menjadi orang Islam yang asli, sehingga kita ini mempunyai kekuatan yang kokoh. Orang-orang Islam yang asli sedikit bisa mengalahkan orang-orang yang kufur, yang dolim, yang munafik, yang jumlahnya banyak. Apalagi kalau umat Islam ini banyak dan mereka adalah orang-orang yang soleh dan solihah. Pasti dan pasti dunia ini akan menjadi maslahah fid dunya wal akhirah. Bahkan dunia yang kita tempati ini akan menjadi baiti jannati, seperti taman-taman yang ada di dunia ini, taman-taman surga yang dihadirkan Allah di bumi ini apabila warga buminya adalah orang-orang Islam yang asli. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang mukmin
dilarang mengadakan hubungan akrab dengan orang-orang kafir, baik disebabkan oleh kekerabatan kawan lama waktu zaman jahiliyah ataupun karena bertetangga. Larangan itu tidak lain hanyalah untuk menjaga dan memelihara kemaslahatan agama serta agar kaum muslimin tidak terganggu dengan usahanya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh agamanya. Allah mengajari lakum dinukum waliyadin. Jadi agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku, jangan sampai dicampur-campur. Karena kalau sudah terjadi percampuran antara kebenaran dan keburukan, maka umat Islam nanti walaupun jumlahnya itu banyak, tapi kayak buih yang ada di lautan. Umat Islam tidak akan mempunyai kekuatan. Umat Islam tidak punya harga diri, bisa diremut ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Naudzubillah summa naudzubillah. Bisa seperti bola yang dapat disaduk ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Bahkan Rasulullah menyampaikan di akhir zaman nanti umat Islam apabila tidak berhati-hati dengan Islamnya, mereka seperti buih di lautan yang ditendang ombak ke sana kemari dan dia tidak mempunyai kekuatan. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada Allah dan Rasul-Nya sehingga kita akan mampu berukhuwah sesama Islam. Dan Allah juga mengajari yang namanya ukhuwah setara basyariah. Kita punya kasih mengasihi tanpa kita membedakan agamanya. Di negara kita ini yang berbhinneka tunggal ika sudah diajari oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Kita hidup rukun berdampingan, melaksanakan ajaran-ajaran agama kita masing-masing. Islam melaksanakan ajaran Islam dan non-muslim pun punya aturan-aturan itu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memaksakan agama Islam kepada kita. Namun Allah Subhanahu wa taala sudah mengasih kepada kita fisik, mengasih akal kepada kita, mengasih nafsu kepada kita, mengasih hati kepada kita dengan diturunkan para nabi dan para rasul dan kitab-kitab suci. Hendaknya umat manusia ini untuk membaca dan membaca dan membaca dan mengikuti ajaran yang terbaik. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, ada terakhir kitab Al-Quran. Oleh karena itu, mudah-mudahan Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia dan menjadi petunjuk orang-orang yang beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita, umat yang hatinya masih mati, Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya dengan doa-doa kita. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah al-Islam dan bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kembali kepada sila ke-1, yaitu ketuhanan yang maha esa. Dan doa-doa kita, seluruh umat manusia yang masih sakit hatinya, yang masih biasa berkata-kata dusta, mudah-mudahan bertaubat menggantikannya dengan kata-kata yang jujur.
umat yang masih mengingkari janji-janjinya, mudah-mudahan bertaubat akan mentaati janji-janjinya. Dan mudah-mudahan umat yang masih berkhianat pada saat diberi amanat oleh Allah, mudah-mudahan dia bertaubat menjadi amanah. Dan mudah-mudahan umat yang hatinya sehat, yang hatinya kuat, yang hatinya qalbun salim, yang hatinya qalbul Quran, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kokoh, memberi kuat kehadiran mereka untuk menyelamatkan seluruh umat manusia supaya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, yaitu selamat di dunia dan selamat di akhirat dan terbebas dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wad dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullah la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin warda an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iris sahabati wat tabi'in wa 'anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dan dosa-dosa para pemimpin-pemimpin kami, dan seluruh dosanya warga bumi ini ya Allah. Ampunkan seluruh dosanya ya Allah. Berilah dia taubatan nasuha. Kokohkan Islamnya, kokohkan imannya, kokohkan ihsannya. Jadikan dia warga bumi yang terbaik, yang selamat dunia akhirat dan terbebas dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin
wala dzikrullah akbar.